Tak sabar rasanya menunggu waktu sore untuk pulang. Aku sudah berjanji pada Fadil dan ibu sepulang kerja kami akan ke rumah Bang Imran. Gelisah amat sih Riana? Tanya Ernie heran. Iya, Mbak Riana dari tadi kayaknya gak betah berada di toko, timpal John. Gerak-geriku kebaca ya? Iya, aku gak sabar ingin cepat pulang. Soalnya aku dan ibuku mau ke rumah saudaraku, Bang Imran. Ucapku jujur. Oh, pantesan. Memangnya kamu berapa bersaudara, Riana? Tanya Ernie ingin tahu. Aku 5 bersaudara nih, jawabku. Wah, enak ya banyak saudara. Pasti rame. Kapan-kapan aku main ke rumahmu ya, Riana? Ucap Ernie. Dengan senang hati, ucapku. Karena mengobrol tak terasa, waktu cepat berlalu. Kini saatnya kami untuk pulang ke rumah masing-masing. Ernie yang dulunya pulang berjalan kaki bersamaku, kini dia sudah menggunakan sepeda motor baru. Aku tak ingin seudon. Mungkin Ernie membeli motor tersebut dengan jeripayahnya sendiri, mengingat ia punya gaji dan sudah lama bekerja dengan Pak Bram. Sampai di rumah, aku langsung membersihkan diri sambil menunggu Fadil pulang. Nariana, Bibi juga mau ikut? Pinta Bibi. Iya, Bi. Kita tunggu Fadil pulang kerja dan pergi beramai-ramai ke sana. Ucapku senang. Tak lama Fadil pun pulang dan secepatnya ia bergegas membersihkan diri. Tak lupa, ibu membawa makanan kesukaan Bang Imran. Sampai di rumah, Bang Imran, pintunya terkunci. Mungkin Bang Imran pergi bekerja, karena Bang Imran pernah bilang jika dirinya bekerja sebagai penjual koran. Bu, numpang tanya, apa yang punya rumah ini kemana ya, Bu? Tanyaku pada salah satu tetangga Bang Imran. Oh, Imran si pincang itu, sudah seminggu dia pindah dari sini, karena ia tak mampu menyewa rumah ini, ucap ibu agak julid. Ini kan rumah Bang Imran, kok bisa menyewa, Bu? Tanyaku lagi karena penasaran. Rumahnya Imran kalau nggak salah digadekan sama saudaranya Rahmi. Terus Rahmi menjualnya pada orang lain. Tapi orang yang membeli rumah ini tak menempatinya. Jadi Imran menyewa rumah ini pada pembeli, ucap Ibu Ibto. Kami terpenganga mendengarkan penjelasan tetangga Bang Imran. Ada rasa kasihan dan sedih rasanya mengetahui nasib saudaraku. Terlebih ibu juga ikut mendengar semuanya. Kira-kira ibu tahu Bang Imran pindah kemana? Tanyaku lagi. Maaf ya Mbak, saya kurang tahu, jawab ibu itu sembari menggelengkan kepalanya. Ibu menangis, terisak karena kerinduannya harus diharapkan dengan kenyataan pahit. Bila kulihat bahagianya ibu sebelum berangkat dari rumah, rasanya tak ingin dihadapkan dengan kenyataan seperti ini. Hatiku menjadi sangat pilu ketika melihat ibu menangis lagi. Bu, ayo kita pulang. Insya Allah, besok Riana dan Fadil akan mencari tahu keberadaan Bang Imran. Ucapku berusaha menghibur ibu. Tadinya kami sudah membayangkan akan mengenakan kaki palsu di kaki Bang Imran. Namun sayang, kebahagiaan kami berubah menjadi kesedihan. Kasihan Bang Imran, harus menyembunyikan masalahnya hanya untuk menjaga perasaan ibu dan kami saudaranya. Bang Imran benar-benar tak mau membebani siapapun. Keesokan paginya, seperti biasa, aku berangkat bekerja. Namun hatiku belum tenang jika keberadaan Bang Imran masih belum ketahui. Nampak wajahnya Ernie terlihat pucat, pasi, dan ia tak menggunakan make up di mukanya.
Biasanya Ernie selalu berdandan cantik. Kamu sakit nih? Muka kamu pucat banget, tanyaku pada Ernie. Iya, tumben banget Mbak Ernie gak dandan, timpal John. Lagi males dandan, aroma make up serasa membuatku mual, ucap Ernie aneh. Mungkin Mbak Ernie punya penyakit mah, ucap John. Lebih baik kamu istirahat dan pulang lah nih, ucapku pada Ernie. Ernie pun lalu pamit dan meminta izin pada Mbak Bram untuk pulang beristirahat. Karena Ernie pulang, terpaksa Pak Bram datang ke toko dan mengajarkanku mengoperasikan alat elektronik sebagai kasir untuk sementara. Awalnya aku menolak dan ragu, mengingat aku hanyalah tamatan SMP. Namun Pak Bram memberiku semangat. Akhirnya aku dengan cepat bisa mengoperasikannya. Mbak Riana hebat banget, diajarin sebentar langsung bisa. Mbak Riana pasti juara 1 terus ya di sekolah, puji John mengacungkan kedua jempolnya. Aku hanya menanggapi John dengan senyuman. Benar kata John, dulunya aku dijuluki sang juara. Karena saat duduk di bangku sekolah, aku selalu ranking 1 dan berprestasi. Karena terhalang biaya, aku menjadi putus sekolah dan berhenti di bangku SMP saja. John, Mbak hanya tamatan SMP, jawabku jujur. Apa? Mbak bercanda ya? Masa Mbak tamatan SMP sih? John gak percaya, ucap John ya tak yakin. Mbak tidak suka berbohong John, beneran, ucapku meyakinkan John. Kenapa Mbak Riana gak ikut paket C saja untuk mengambil ijazah SMA? Ucap John memberikan usul. Memang bisa John, ucapku antusias. Bisa lah Mbak, kalau Mbak tertarik, nanti John daftarin. Kebetulan yang ngurusnya adalah teman kosnya John. Mbak tinggal ujian saja nanti. Gimana? Uang daftarannya cuma 300.000 aja Mbak. Mumpung programnya gratis dari pemerintah Mbak. Nanti segala persyaratannya Mbak tinggal bawa saja besok pas masuk kerja, terang John. Aku terasa punya semangat yang berbeda hari ini, karena aku bisa mendapatkan ijazah SMA aku. Aku mendaftarkan Fadil juga untuk ikut, karena Fadil juga sama sepertiku, hanya tamatan SMP. Saat aku pulang kerja, kulihat Bi Ina menangis sesegukan di dalam kamar, sementara ibu sedang berada di dalam kamar mandi. Bi Ina, Bibi kenapa? Jangan sedih lagi, ucapku menghampiri beliau dan menghapus air matanya. Bibi teringat dengan saudara Bibi Yakub. Bibi, ucap Bi Ina terisak. Aku mencoba merenung. Perasaan aku pernah mendengar nama itu. Aku hampir lupa. Fadil juga pernah bilang jika temannya di dalam penjara juga ada yang bernama Pak Yakub. Namun nama Yakub itu sangatlah banyak. Sudahlah Bi, banyak-banyak berdoa dan jangan sedih lagi, ucapku merangkul tubuh langsing Bi Ina. Assalamualaikum, ucap Fadil dari arah pintu. Aku dan Bi Ina pun keluar dari dalam kamar. Bi Ina kenapa? Kok matanya bengkak sekali? Bibi habis menangis? Tanya Fadil langsung fokus melihat Bi Ina. Ibu sudah berusaha menenangkan dan menghibur Bi Ina, namun Ina sangat bersedih, ucap ibu. Apa yang dirasakan Ina, ibu juga bisa merasakannya. Rasa kehilangan yang tak tahu di mana rimbanya, benar-benar sangat menyakitkan. Dulu ibu selalu berdoa agar ibu bisa berkumpul dengan anak-anak ibu. Satu persatu doa ibu dikabulkan oleh Allah. Ina yang penting jangan bosan untuk meminta pada Sang Kholik. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena itu tak baik.
ucap ibu menasihati Bi Inah. Bi Inah, punya kami di sini. Dulu Fadil saat di penjara juga sangat merindukan ibu. Namun Pak Yakub bilang, jika kita rindu dengan seseorang dan tak bisa bertemu, maka doalah yang paling mujarab untuk menebus rasa rindu itu. Betapa beruntungnya Fadil bertemu dengan beliau, ucap Fadil sedih. Yakub? Bi Inah langsung mengeritkan keningnya. Iya Bi, nama teman Fadil saat di dalam penjara adalah Pak Yakub, ucap Fadil. Apakah beliau mempunyai tai lalat di ujung jidatnya? Tanya Bi Inah mendekati Fadil. Benar Bi, ada. Bibi kenal beliau, ucap Fadil. Antarkan Bibi ke sana nak, antarkan Bibi, pakik Bi Inah menangis sembali menggoyang-goyangkan tubuh Fadil. Aku dan Fadil saling berpandangan dan masih belum mengerti maksud dari Bi Inah. Antarkan Bibi nak, ucapku memohon pada Nak Fadil. Baiklah Bi, Bibi tenang dulu. Insya Allah besok kita akan mengunjungi Pak Yakub, ucap Nak Fadil mencoba menenangkanku. Janji ya nak, ucapku memastikan. Nak Fadil pun menganggukkan kepalanya. Bibi sangat berharap jika Yakub yang kamu ceritakan adalah saudaranya Bibi, ucapku penuh harap. Semoga ya Bi, ucap Nak Riana. Sampai malam pun aku kembali merasa gelisah dan tak bisa tidur. Rasanya aku sudah tak sabar menunggu hari esok tiba. Bi, tidurlah. Jangan sampai Bibi tak bertenaga esoknya karena tak cukup tidur. Bukankah Bibi yang meminta pada Allah agar Bibi dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, ucap Nak Diana mengingatkanku. Aku pun mencoba memejamkan mata dan akhirnya mataku terlelap juga. Nak, apakah kita akan jadi pergi? Tanyaku memastikan. Insya Allah Bi, sebelumnya Fadil izin dulu sama bos di tempat kerja, ucap Nak Fadil. Pagi ini aku sudah bersiap-siap untuk pergi ke lapas tempat Yakub berada. Semoga apa yang kuharapkan sesuai dengan anganan selama ini. Seandainya Pak Yakub yang ada di lapas bukanlah saudara Bibi, apakah Bibi sudah siap untuk menerimanya dengan lapang dada? Ucap Nak Fadil. Insya Allah nak, ucapku mantap. Sebelum berangkat, aku memeluk tubuh dia dengan yang sudah kuanggap keluarga dan saudara sendiri. Doakan aku ya, Bu Dijah. Ina berangkat, ucapku pada Bu Dijah dan juga Rina. Bukan hanya Fadil yang izin bekerja hari ini, namun Riana pun izin pada Pak Bram, karena Riana harus menemani Bu Dijah di rumah. Sesampainya di tempat kerja Fadil, ia pun menemui Bosli untuk izin dan tidak bekerja hari ini. Tiba-tiba Lingsing, anaknya Bosli, ingin ikut bersama kami dan menawarkan diri untuk mengantar kami ke lapas. Kami pun tiba di lapas. Sebelum masuk, kami diperiksa terlebih dahulu karena petugas beserta barang bawaan kami. Aku sengaja pagi buta membuatkan tumis kangkung serta ikan asin kesukaan Yakub saudaraku. Setelah kami masuk ke ruang khusus untuk bertemu dengan narapidana, kami pun duduk menunggu Yakub datang menghampiri kami. Jantungku semakin berpacu lebih cepat. Hati kecilku berkata bahwa Yakub yang dimaksudkan oleh Fadil adalah memang saudaraku. Dan saat Yakub menampakkan dirinya, aku hampir saja jatuh pingsan. Yakub yang ku cari selama ini berpuluh-puluh tahun, kini dia ada di depan mataku.
Yakub, ucapku histeris dan bangkit dari duduk lalu berdiri memeluknya. Mbak Ina, teriak Yakub tak kalah histerisnya dariku. Yakub adikku, aku rindu dek, ucapku memeluknya dengan erat. Kami saling berpelukan lama sekali, hingga sipir yang berjaga ikut menangis dengan pertemuan kami. Aku meraba wajah adikku secara perlahan. Rasanya ini seperti mimpi bagiku. Kamu tahu dek, Mbak kira kamu sudah tiada. Mbak selalu berdoa siang dan malam, memohon pada Tuhan agar suatu saat nanti Mbak bisa bertemu denganmu, ucapku terisak. Yakub juga Mbak, tak ada yang lebih menyiksa selain dari rasa rindu ini, ucap Yakub menangis. Saking terharunya, kami melupakan Fadil dan Lingsing. Aku memapa tubuh adikku yang terlihat kurus untuk duduk. Aku rasanya tak ingin lepas barang sedikit pun untuk tak memegang tangannya. Sesekali kuusap air matanya yang mengalir deras. Masih kuingat dulu waktu kami kecil tinggal di kampung. Ibu selalu menyisakan kami sepotong ubi rebus. Maklum, hidup kami dulunya adalah penduduk kampung yang tergolong fakir miskin. Benar-benar untuk makan pun sulit mencarinya. Ibu sengaja menyisakan kami seperti itu agar aku dan saudara yang paling besar bisa membagikan ubi itu secara adil dan merata. Bahkan kadang aku sering mengalah untuk tak makan jatah ubiku demi adikku kenyang. Dari kecil, aku sangat menyayangi Yakub dan begitu juga sebaliknya. Dengan adikku Yakub teramat sangat menyayangiku. Hingga saat ia menikah dengan gadis kota, Yakubku pun mengajak istrinya tinggal di kampung karena ia tak tega meninggalkanku sendirian. Hidup di kampung begitu susah. Karena himpitnya ekonomi, Yakub akhirnya terpaksa beradu nasib ke kota Jakarta dengan meninggalkan istrinya bersamaku. Saat itu istri Yakub ditinggalkan, sedang hamil muda. Namun hingga umur Ibrahim 1,5 tahun, Yakub tak kunjung pulang ke kampung halaman. Dengan terpaksa, istri dan anaknya menyusul Yakub ke Jakarta. Hingga 3 tahun lamanya, aku menanti mereka pulang kampung, namun mereka tak kunjung pulang. Rumah peninggalan orang tuaku satu-satunya terpaksa aku jual untuk menyusul adikku ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, aku tak tahu harus mencari Yakub kemana. Kota metropolitan yang biasanya kulihat hanya di TV hitam putih milik tetanggaku. Kini aku bisa melihatnya secara nyata. Mbak mau kemana? Tanya sopir angkutan. Saat itu aku hanya menggelengkan kepala karena memang aku tak tahu harus kemana. Mbak mau cari kerja di sini? Tanya supir itu lagi. Aku lagi-lagi menggelengkan kepala karena memang tujuanku ke kota bukanlah untuk bekerja. Hingga supir angkot itu membawaku entah kemana, dan aku akan diturunkan di suatu tempat. Tasku sengaja ikut dibawanya. Sang supir langsung menancap gas angkotnya dengan kecepatan tinggi. Aku berteriak, namun rasanya percuma dan hanya membuang tenaga. Sebab supir angkot itu telah jauh pergi dan tak terlihat lagi. Aku tak punya uang pegangan sepeser pun di Jakarta ini, karena uang hasil dari penjualan rumahku telah diraib oleh sang supir angkot. Perutku sangat kelaparan. Aku tak tahu lagi dengan cara apa aku mengisi perutku yang sedang keroncongan. Berkali-kali aku mencoba meminta belas kasihan di setiap warung pedagang kaki lima. Namun tak ada satupun yang iba memberiku, walau hanya sepiring nasi. Aku juga memohon kepada
mereka untuk ikut membantu mencuci piring, dan upahnya dengan sepiring nasi untukku. Kebanyakan dari mereka mengusirku dan mencaci maki. "Hei, sini nak," panggil seorang ibu. Beliau membagikanku makanannya kepadaku. Padahal makanannya hanya satu bungkus saja, dan ibu itu berhenti memakannya demi menyisakannya separuh untukku. Sungguh aku sangat renyuh dan sempat menolak pemberian ibu itu, karena aku tak tega memakan jatah beliau. Namun ibu itu memaksaku untuk menyuapkan nasi itu ke dalam mulutku. Ibu ini adalah orang yang paling hebat yang pernah aku temui. Dalam keadaan sempit pun, beliau masih bisa berbagi dengan manusia lainnya. "Siapa namamu, nak?" ucap beliau. "Saya Ina, Bu," jawabku. "Panggil saja saya Ibu Aminah," ucap beliau memperkenalkan diri. "Ibu Aminah, mengapa harus orang miskin seperti kami? Terlalu tinggi rasa ibah dan rasa kasihan. Sementara orang kaya, jangankan merasa ibah, membantu pun bahkan mereka enggan untuk melakukannya. Bukankah di balik harta mereka ada hak orang miskin di dalamnya?" ucapku pada Ibu Aminah dengan mata berembun. Dari 1.000 orang kaya, mungkin ada beberapa yang mau berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan. Ada yang sebagian lagi lebih memuliakan hartanya dibandingkan memuliakan sesama manusia. Mereka sibuk memperkaya diri seolah harta itu bisa dibawa mati, ucapku lagi, dan sejenak berhenti mengucap nasiku yang tinggal sedikit. Uang tidak bisa merubah seseorang, melainkan memperbesar sifat dasarnya. Jika pelit, maka akan semakin pelit, dan jika suka berbagi, maka akan semakin meningkatkan kedermawaannya. Maksudnya, jika sifat dasarnya pelit saat miskin, maka setelah kaya pun lebih berhati-hati lagi menggunakan harta bendanya, walaupun untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Dan jika di saat miskin suka berbagi, maka di saat kaya pun akan banyak agenda berbagi di dalam jiwanya, seperti membantu anak yatim, membangun masjid, mengumrohkan orang lain, dan masih banyak lagi jenis bantuan agar bermanfaat bagi sesama. Dan kepuasannya saat memiliki harta yang banyak akan terus meningkat, karena menginginkannya membagikan ke orang lain juga tak kalah bergejolak dalam jiwanya. Terang Ibu Aminah membuatku mengerti. "Jangan menangis, habiskanlah nasimu," ucap Ibu Aminah. Dengan lahap, aku pun menghabiskan nasi yang diberikan oleh ibu itu. Semenjak saat itu, aku mengikuti Ibu Aminah tinggal di bawah jembatan sebagai tempat untuk berteduh. Dulu di kampung, aku sering mengeluh, namun hidup Ibu Aminah lebih parah dari kehidupanku di kampung. Beliau sebatang kara, tidak punya rumah, bahkan untuk makan pun biasanya makanan sisa orang-orang kaya yang mubazir membuang makanannya. Mereka lebih segan membuang daripada memberi. Tak tahukah jika makanan yang telah dibuangnya akan menuntut mereka kelak di akhirat. Tidur beralasan kardus bekas dan berselimutkan karung goni yang sudah tak terpakai. Miris dan teriris hatiku melihat keadaan Ibu Aminah. Namun aku salut pada beliau. Karena senyuman beliau tak luntur dari wajahnya meskipun hidup menderita. Masih kuingat jelas kata-kata beliau dulu. Lebih baik miskin harta dibandingkan miskin hati. Karena kaya harta, jika tak bisa berbagi dengan sesama,
maka sama saja bohong. Jika kita kaya hati, namun bermanfaat bagi orang lain, itulah kenyataan yang sesungguhnya. Setiap pagi sampai sore, pekerjaanku dengan Ibu Aminah adalah mengais rezeki dengan memulung sampah bekas. Walau hasilnya tak seberapa, namun bisa untuk menyambung hidup. Sampai Ibu Aminah meninggal dunia, barulah aku pergi dari jembatan tempat tinggalku untuk mencari pekerjaan lain. Dan kebetulan aku bertemu dengan Nyonya Sherly, kemudian mengajakku bekerja. Walaupun ia zolim, tak pernah memberiku gaji, namun Nyonya Sherly dan Tuan Farid masih punya setitik kebaikan. Karena dulunya majikanku itu pernah mengumutku dari pemulung pada saat orang lain tak menerima tenagaku untuk bekerja. Dan semoga dari setitik dari kebaikannya itu, mereka dibukakan mata dan hatinya oleh Allah. Maafkan kami, Nak Fadil, Nak Lingsing, kami terlalu terbawa suasananya, jadi lupa, ucapku pada Nak Fadil dan Lingsing. Mbak, dari mana Mbak mengenali Fadil? Tanya Yakub. Panjang ceritanya, Dek. Setelah kamu keluar, nanti Mbak akan menceritakan padamu, ucapku janji. Mbak, Yakub tidak akan pernah keluar dari sini, karena Yakub sudah divonis seumur hidup, ucap Yakub sedih. Aku kembali memeluknya dan tergugum mendengar ucapannya. Mohon maaf jika saya lancang bertanya, memangnya apa kasus Bapak hingga sampai Bapak divonis seumur hidup? Tanya Nak Lingsing. Bapak dituduh dan difitnah membunuh istri dari majikan Bapak. Padahal Bapak waktu itu hanya menolong saja. Karena barang bukti tertuju penuh pada Bapak, jadi Bapak tidak bisa membela diri. Meski Bapak sekuat tenaga mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan itu, terang Pak Yakub adikku. Aku mengelus dada dan kembali memeluk adikku dengan isakan tangis. Pak, saya tidak janji. Saya akan berusaha mencoba mencari keadilan untuk Bapak, ucap Nak Lingsing. Aku tak kuasa menahan haru karena Lingsing lagi-lagi ingin membantu adikku menguak kasusnya. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak, ucapku memeluk Nak Lingsing. Saat ingin kutanya keberadaan ipar dan keponakanku Ibrahim, tiba-tiba waktu berkunjung kami sudah habis. Sebelum aku pulang, aku kembali memeluk adikku satu-satunya, dan masakan yang kubawa dari rumah pun kutinggalkan untuknya. Mbak, masih ingat dengan masakan kesukaan kita? Ucap Yakub menangis. Tentu, makanlah, biarkan perutmu kenyang. Insya Allah Mbak akan sering-sering mengunjungimu, ucapku dengan derayan air mata. Aku berterima kasih pada Tuhan atas cobaan dan musibah yang diberikan untukku selama ini. Setidaknya dari cobaan itu, aku bisa bersabar menunggu ketetapannya bertemu dengan adikku. Kini hatiku menjadi lega. Meski di dalam penjara, namun aku masih bisa melihat wajah adikku Yakub. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.